Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ati hajalil fuqara'i wa 'idalil masakin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan, limpahan karunia serta nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk kembali duduk bersama-sama di tempat yang mulia, di hari yang mulia, demi untuk menjalankan tugas dan kewajiban dari Zat yang Maha Mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada paduka yang mulia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai manusia yang berakal sempurna, tentu menginginkan kehidupan yang bahagia. Siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, yang disebut dengan manusia yang memiliki akal yang sempurna pasti menginginkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Terlebih bagi kita sekalian yang Allah anugerahkan tidak hanya akal yang sempurna, melainkan disertai dengan keimanan. Tentu kita pun menginginkan kebahagiaan, dan tentu kebahagiaan yang kita inginkan bukan hanya kebahagiaan di dunia semata, akan tetapi kebahagiaan di dunia dan akhirat juga. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, as-sa'adatu thalathatun, kunci kebahagiaan atau cara mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu ada 3. Yang pertama adalah idza un'ima syakara, ketika diberikan nikmat oleh Allah, apapun bentuk kenikmatannya, besar maupun kecil, hendaklah ia bersyukur kepada Allah. Syukur itu adalah ungkapan terima kasih kita, berterima kasih kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Hukumnya bersyukur dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah wajib.
Karena tidak ada satupun di antara kita yang tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika kita hendak menghitung berapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka tidak akan sanggup kita menghitung nikmat itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dengan cara apa kita bersyukur atas nikmat dari Allah? Di antaranya dengan 3 cara. Yang pertama, syukur dengan kolbu kita, syukur dengan hati kita, yaitu dengan cara menyadari bahwa apapun karunia dan nikmat yang kita dapatkan di dalam hidup semata-mata adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan yang kita dapat, pangkat jabatan, harta kekayaan, semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil dari kerja keras kita semata. Kenapa? Karena sekalipun kita bekerja keras, berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan pangkat jabatan atau anugerah-anugerah yang lainnya, jika Allah tidak berkehendak maka tidak akan kita dapatkan. Akan tetapi ketika Allah sudah berkehendak, jangankan orang yang berusaha secara maksimal, orang yang tidak berusaha sama sekalipun, jika Allah berkehendak maka ia akan mendapatkannya. Maka dari itu, sadarilah bahwa setiap karunia dan nikmat yang kita dapatkan di dalam hidup bukanlah semata-mata hasil dari kerja keras kita, melainkan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah hati kita menyadari bahwa setiap karunia dan kenikmatan yang ada di dalam hidup kita adalah anugerah dari Allah, maka syukur yang kedua adalah melalui lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan kegembiraan kita atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu, maka yang ketiga adalah syukur dengan cara menggunakan karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kesehatan, maka jadikanlah kesehatan itu sebagai modal utama untuk kita beribadah kepada Allah. Ketika kita diberikan jabatan, maka jadikanlah jabatan tersebut sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah. Begitupun ketika kita diberikan anugerah harta, kekayaan oleh Allah, maka gunakanlah harta dan kekayaan tersebut. Nafkahkanlah, belanjakanlah harta dan kekayaan tersebut sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud syukur kita dalam bentuk perbuatan. Lantas bagaimana agar kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Memang untuk menumbuhkan rasa syukur di dalam hati kita itu butuh proses, butuh usaha dan upaya. Di antaranya ulama mengatakan agar hati kita senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah anugerahkan, maka biasakanlah dalam diri kita untuk ayyandura ila man dunahu fi amri dunyahu. Lihatlah pada orang yang ada di bawah kita dalam urusan dunia kita. Di dalam urusan dunia kita lihat orang yang ada di bawah kita. Ketika kita dianugerahkan oleh Allah mampu membeli sebuah sepeda motor misalkan, maka jangan lihat orang yang ada di atas kita. Lihatlah orang yang di bawah kita yang hanya mampu membeli sebuah sepeda biasa. Maka akan timbul rasa syukur di dalam hati kita. Begitupun orang yang dianugerahkan sebuah sepeda. Jangan melihat orang yang dianugerahkan sebuah motor, tapi lihatlah orang yang ada di bawahnya, yang hanya bisa jalan kaki kemana-mana. Dan orang yang bisa jalan kaki pun, lihatlah orang yang ada di bawahnya. Teruslah seperti itu.
dalam urusan dunia, lihatlah orang yang ada di bawah kita, agar perasaan syukur tumbuh di dalam hidup kita, di dalam kalbu kita. Tapi lain halnya dalam urusan agama. Kalau urusan dunia, kita lihat orang yang ada di bawah kita. Kalau urusan agama, kita lihat orang yang ada di atas kita. Ketika kita mampu melaksanakan salat sunnah duha 2 rakaat, jangan lihat orang yang belum mampu melaksanakan salat duha, tapi lihatlah orang yang melaksanakan salat duhanya 8 rakaat. Sehingga muncul ketawaduan di dalam diri kita. Tidak ada perasaan sombong, perasaan diri paling bersih, paling suci di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ternyata ibadah yang kita kerjakan tidak lebih baik daripada ibadah yang orang lain kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah syukur begitu jelas di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan sungguh jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah, la azidannakum, maka aku akan menambahkan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Akan tetapi sebaliknya, jika kita kufur atas nikmat yang telah Allah berikan, hati kita tidak menyadari bahwa karunia dan nikmat itu adalah pemberian dari Allah. Kita menganggap bahwa setiap kesenangan, setiap kebahagiaan yang kita dapatkan di dalam hidup adalah hasil dari upaya dan kerja keras kita tanpa ada campur tangan Allah. Maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lantas yang kedua, kunci untuk meraih kebahagiaan menurut Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa idza usiba sabara, ketika diuji dengan sebuah musibah maka ia bersabar. Dikaruniai nikmat, ia bersyukur. Didatangkan kepadanya musibah, maka ia bersabar. Sabar di dalam musibah itu digambarkan dengan 3 hal. 1, ia tidak mengeluh atas musibah yang ia dapatkan. 2, ia tidak menceritakan musibah tersebut, mengumbar musibah kepada orang lain. Dan yang ketiga, ia tidak merasa dirinya paling bersih, dirinya paling suci. Selalu ia introspeksi diri. Karena setiap musibah yang datang kepada kita itu ada 2. Bisa jadi musibah itu murni ujian dari Allah. Bisa jadi musibah yang datang kepada kita adalah merupakan teguran atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Maka dari itu, di dalam bersabar, maka kita harus introspeksi diri juga. Jangan-jangan musibah yang Allah datangkan kepada kita ternyata bukan sebatas ujian, melainkan sebuah teguran atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Maka dari itu, kata Syekh Ibnu Qayyim, pintu yang ketiga atau kunci yang ketiga untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat adalah wa idza adnaba fastaghfara. Ketika ia berbuat dosa, ketika ia berbuat salah, fastaghfara, maka ia memohon ampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejatinya sebagai manusia kita tidak akan luput dari perbuatan salah dan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pernah berbuat salah dan pernah berbuat dosa. Siapapun dia, pasti pernah berbuat salah, pasti berbuat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah dan dosa adalah orang yang mau bertobat, orang yang mau kembali dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar nasihat yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah,
Akan tetapi manusia yang baik adalah manusia yang ketika ia berbuat salah dan dosa, ia mau memperbaiki kesalahannya dan ia mau bertobat atas dosanya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu orang-orang yang ketika diberikan nikmat oleh Allah ia bersyukur, orang-orang yang ketika diuji dengan musibah maka ia bersabar, dan orang-orang yang ketika terlanjur ia berbuat dosa maka ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan membersihkan diri daripada dosa perdosaan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi mata salat ainun binadhar wa udhunun bi khabar amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwah wa'lamu annal jannata uiddat liman ittaqallaha wa hiya masiruhu wa maswah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa hafizu 'alas salati wa tha'ah wa huduril jum'ati wal jamaah. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsih. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asyakiral muwahhidin wa ahlikil kafarata war rafidata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'ad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan